sesuatu. Wah, ternyata itu kamu, Sob. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kalian sampai dilemparkan ke laut seperti itu? Apa salah kalian? Loh? Tapi sepertinya mereka baik-baik saja ya teman. Buktinya mereka bisa berenang dengan baik sampai ke pinggir pantai. Benar sekali, sapi adalah termasuk salah satu mamalia yang pandai berenang. Tapi tidak semua mamalia bisa berenang ya teman. Contohnya kayotan. Sapi memiliki 4 kaki yang lebih panjang di bahu dan lebih pendek di belakang. Anatomi inilah yang membuat sapi punya daya apung. Bahkan sapi sudah bisa berenang sejak usia anak-anak loh. Seperti sapi-sapi dari Pulau Sapudi ini teman. Mereka terbiasa berenang di laut saat proses pengiriman sapi dari Pulau Sapudi ke pulau lainnya. Hal ini dikarenakan di Sapudi tidak ada dermaga khusus untuk menaikkan atau menurunkan sapi-sapi langsung ke kapal. Sehingga para pemilik sapi terpaksa harus membawa sapinya berenang ke dalam laut. Berenang bisa memperkuat otot dan meningkatkan kebugaran kardiovaskular sobat-sobat otan ini loh. Tidak hanya itu, air juga bisa memberikan efek menenangkan bagi mereka. Jadi bagus banget buat kebugaran kamu, Sob. Sama seperti manusia, ada sapi yang memiliki kemampuan berenang dengan baik, ada juga yang tidak. Tapi tradisi di Sapudi, semua sapinya tetap didampingi saat berenang di laut kok. Sehingga mereka aman dan tidak khawatir akan tenggelam. Syukurlah, kalau begitu otan jadi tenang. Teman, udah pada tahu kan? Kalau sekarang Bunda lagi di pulau dengan populasi sapi terpadat di dunia. Oleh karena itu, tiap 1 kilometer wilayahnya terdapat 175 ekor sapi. Wah, markas besar kamu di sini rupanya, Sob. Tan, tuh sapi-sapinya mau dikirim dari Pulau Sapudi ke Sumenep. Tapi sapi-sapi ini harus berenang naik perahunya tuh. Iyalah, Bunda mau bantu paman-paman ini menaikkan sapi ke dalam kapal toh. Hati-hati Bunda, jaga mereka baik-baik ya. Semangat! Untuk membawa sapi-sapi ini ke laut memang dibutuhkan tenaga ekstra ya teman. Apalagi kalau sapinya takut sama air. Mereka pasti akan berenang ke sana kemari dengan sekuat tenaga tuh. Kalau paman-paman ini sih pastinya sudah terlatih ya. Tuh, lihat saja. Dengan mudahnya mereka membawa sapi berenang dan mengangkatnya ke dalam kapal. Yang terpenting dalam membawa sapi berenang adalah pastikan kepalanya tetap berada di permukaan air seperti ini ya. Supaya mereka tidak terlalu banyak meminum air laut. Tan, sapi-sapinya dimasukin ke bawah. Dia naiknya di bawah jadi aman. Nggak kena air, nggak kena angin. Dia nyaman. Oh, banyak kan di bawah kan itu kan tuh. Kebetulan hari ini ada sekitar 150 ekor sapi yang akan dibawa ke Pelabuhan Dungkek Sumenep. Umumnya sapi-sapi di Sapudi ini tidak hanya dikirim ke Sumenep. Mereka sering juga dikirim ke Situbondo bahkan ke Kalimantan loh. Uniknya, meskipun rutin dibawa keluar pulau, sapi Sapudi tidak pernah habis tuh. Keistimewaan Pulau Sapudi sebagai sentral sapi terbesar di dunia memang sudah tidak usah diragukan lagi. Meskipun hampir setiap minggu ratusan ekor sapi keluar dari pulau tersebut, tapi sapinya tidak pernah habis teman. Hal ini dikarenakan eratnya hubungan masyarakat Sapudi dengan sapi, di mana sapi terlalu berharga untuk disembelih karena dapat memudahkan kerja para petani. Tidak hanya itu, sapi juga ibarat tabungan, di mana setiap warga lebih memilih tidak memiliki harta benda yang berharga demi membeli sapi. Bahkan ada yang rela tidak makan demi membeli rumput
agar sapi-sapinya bisa makan tuh. Wah, begitu spesialnya kalian diperlakukan di sana ya sob. Untuk menjaga kemurnian sapi Sapudi atau yang lebih dikenal dengan sebutan sapi Madura, masyarakat sekitar melarang sapi dari ras lain masuk ke Pulau Sapudi. Mereka takut kalau sapi dari ras lain bisa mengubah keturunan asli Dewi Sapi tuh. Nah, hal inilah yang membuat postur sapi Sapudi menjadi lebih kecil dibandingkan dengan sapi Madura atau sapi Bali. Itu karena mereka telah banyak mengalami inbreeding atau perkawinan sedara. Sapudi diambil dari nama Adipodai, putra tertua Pandemangan Balinge penguasa pulau tersebut. Dia memiliki sapi-sapi yang sangat istimewa, badannya kokoh dan elok. Dari sepasang ternak, akhirnya sapi-sapi ini berkembang biak dan mewarisi kekokohan dan keelokan induknya. Dari sinilah lahir ilmu beternak sapi yang akhirnya ia ajarkan kepada masyarakat Sapudi. Ini dia keseruan karapan sapi di Pulau Sapudi. Bagaimana tidak, di pulau inilah sapi-sapi juara dilahirkan. Bahkan ada istilah, kalau bukan sapi dari Sapudi, banyak joki yang tidak mau menaikinya. Di acara latihan sapi seperti ini, disinilah tempat orang pada mencari bibit unggul untuk jadi sapi-sapi juara. Nah, ini kan latihan pemula ya. Nanti beda siapa yang bagus, mana yang bagus, baru di situ terjadi transaksi. Inilah keunikan karapan sapi yang ada di Sapudi, teman. Di sini kalian bisa melihat anakan sapi yang belum berumur 1 tahun unjuk gigi. Lihat, meskipun anakan, tapi kemampuan berlarinya sudah tidak diragukan lagi. Inilah yang membuat sapi Sapudi terkenal sampai keluar daerah ya. Latihan karapan sapi ini dilakukan setiap seminggu 2 kali, di mana sapi-sapi yang datang biasanya berasal dari beberapa desa yang ada di Pulau Sapudi. Tidak hanya anakan sapi, ada juga yang membawa sapi jagoannya untuk dipamerkan kepada para pecinta karapan sapi. Dengan harapan siapa tahu ada yang tertarik untuk meminangnya. Tan, namanya juga sapi pemula, Tan. Dia belum bisa dikendalikan. Tuh, dia suka nabrak-nabrak. Latihan nih. Berbeda dengan sapi pada umumnya, sapi di Sapudi sejak kecil sudah dirawat bagaikan seorang juara tuh. Setiap harinya mereka diperlakukan bak seorang raja. Tan, nih anak-anak sapi jawara nih. Mandinya itu 3 kali sehari. Pagi, siang, dan malam hari. Wah, wah, wah. Pantes saja kamu punya kulit bersih banget, Sob. Ternyata mandinya 3 kali dalam sehari toh. Masyarakat sekitar percaya memandikan anak sapi secara rutin seperti ini dapat membuat pertumbuhan sapi jadi lebih cepat. Kenapa? Karena setelah mandi, biasanya nafsu makan sapi akan bertambah 2 kali lipat tuh. Bener juga sih, karena habis mandi kan dingin ya teman. Nah, untuk menghangatkan badan diperlukan asupan energi yang banyak tuh. Pantes aja badan kamu bagus ya Sob. Kamu pintar jadi aktor ya, mau ya? Wih, ada yang mau bikin kue nih. Kue apa sih Bun? Otan mau dong Bun. Ah, Otan mau tahu aja. Kue-kue melulu. Nih, ini tuh mau buat jamu. Jamunya tuh sapi itu loh. Benar-benar luar biasa Sobat Otan yang satu ini. Tidak hanya mandi 3 kali sehari. Ternyata pemberian jamu ini juga dilakukan rutin setelah mandi teman. Uniknya, setiap sapi dapat menghabiskan telur ayam kampung yang berbeda. Mulai dari 15 sampai ada yang 25 butir dalam sekali minum loh. Ya, namanya juga atlet ya teman. Tidak hanya latihan, mereka juga perlu asupan nutrisi yang baik untuk tubuhnya. Karena kalau latihan fisik tidak diimbangi dengan nutrisi yang cukup, yang ada nanti sapinya jadi mudah sakit. Ayo minum yang banyak ya Sob, supaya kalian makin sehat dan kuat. Loh, Bunda mau
Pulau Sapudi. Pasar yang rutin ada setiap Rabu ini memang tidak pernah sepi dari sapi dan juga pengunjung. Kebanyakan sapi yang dijual di sini adalah anak sapi yang tidak terpilih jadi atlet dan indukan sapi yang sudah afkir tuh. Harga jualnya juga terbilang murah ya. Anakan sapi dijual di harga 3 juta rupiah, sedangkan indukan sapi di harga 7 sampai 9 juta rupiah, tergantung beratnya. Harga yang relatif murah kan teman? Gak heran kalau yang datang ke pasar ini kebanyakan adalah para penjual sapi dari luar daerah tuh. Rencananya sapi-sapi yang dibeli di sini akan dibawa ke luar pulau untuk dibesarkan lalu dijual. Ada juga para pemain karapan yang sengaja datang untuk menseleksi anak sapi yang kelihatannya masih bisa dilatih untuk menjadi juara tuh. Jadi bukan berarti sapi yang ada di pasar ini sapi jelek ya. Hanya saja waktu mereka berlatih di arena karapan mungkin sedang tidak beruntung, sehingga tidak terpilih oleh pemiliknya deh. Yuhuu! Waktunya panen! Tebar jaringnya paman! Jangan sampai ada yang lolos! Loh! Bunda mau kemana? Kok kelihatannya sedang terburu-buru sih? Udah lagi di desa Kelapa Taman Sumenep. Mau ikut panen udang sama teman-teman Bunda di sana. Udah ditungguin. Ayo cepetan, Dan. Ayo. Wah, ini si Bunda telat. Ayo cepetan Bun, semangat. Wih, pakai angkat-angkat drum segala Bun. Mau nyanyi nom gundul ya? Kali ini Bunda mau panen udang faname di Desa Lapataman, Kabupaten Sumenep, Madura. Untuk memanen udang faname biasanya dilakukan pada siang hari teman. Kenapa? Karena kalau terlalu pagi atau sore banyak udang yang molting atau berganti kulit sehingga dapat menurunkan harga jualnya. Kalau begitu, ayo Bunda, bantu paman-paman itu agar hasil panen udang hari ini maksimal. Loh, kok ada yang aneh ya? Kenapa paman itu pakai kacamata? Emangnya silau ya paman? Sebentar. Otan tahu. Paman ini pakai kacamata agar terhindar dari serangan udang kan? Apalagi tugas paman menyisir jaring bagian bawah seperti ini. Resiko terluka akibat tusukan udang akan semakin tinggi deh. Tuh kan, baru saja Otan bilang kalau udang itu punya senjata tajam yang terletak di bagian kepalanya atau lebih dikenal dengan nama rostrum. Oh iya, udang merupakan salah satu komoditas perikanan Indonesia yang bernilai ekonomi tinggi. Saat ini saja, Indonesia menempati urutan ketiga terbesar sebagai negara pengekspor udang di pasar dunia setelah Thailand dan India. Khususnya si udang faname ini ya teman. Udang faname dikenal tahan akan penyakit, memiliki tingkat keberlangsungan hidup yang tinggi, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan bersuhu rendah. Sehingga sangat cocok untuk dibudidayakan di dalam tambak. Oh iya, panas matahari sebenarnya menjadi salah satu faktor penunjang cepat atau tidaknya pertumbuhan udang di tambak. Umumnya, suhu yang baik untuk udang berkisar 28 sampai 32 derajat Celcius. Suhu rendah di bawah 26 derajat akan menurunkan metabolisme dan nafsu makan udang, sehingga memperlambat pertumbuhannya tuh. Budidaya di perkebunan kelapa seperti ini memang susah-susah gampang ya. Tapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, masyarakat sekitar hanya panen 3 kali dalam setahun. Itu semua mereka lakukan di musim panas. Kenapa? Karena kalau musim hujan, udang lebih mudah stres dan dapat menyebabkan kematian. Udah baru tahu kan? Ternyata panen udang
samping makan teratur, kasih makannya bagus, juga ternyata airnya itu pakai air bor, air sumur yang tingkat keasinannya sudah diatur deh. Nah, ini dia yang menjadi kunci keberhasilan budidaya di Desa Lapataman, Kabupaten Sumeneb, Madura. Mereka tidak mengandalkan pasang surut air laut, melainkan menggunakan sumur bor untuk air tambaknya, sehingga kualitas air tetap terjaga dan meminimalisir pertumbuhan bakteri yang dapat menghambat pertumbuhan si udang. Cakep! Ngomongin soal udang, ternyata gak semua orang suka loh sama makanan laut yang satu ini. Salah satunya si ganteng Aliando Syarif nih teman. Aliando ternyata punya alergi seafood, sehingga membuat tubuhnya menjadi gatal-gatal setelah memakannya. Ya, seperti kita ketahui, seafood atau makanan laut menjadi salah satu makanan yang mengandung alergen atau zat pemicu alergi. Buat orang yang sensitif, zat tersebut pastinya akan bereaksi di dalam tubuh. Misalnya gatal-gatal, demam, bahkan ada juga yang menyebabkan keracunan tuh. Padahal di dalam udang terkandung banyak sekali nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh kita loh. Setelah panen, udang-udang ini harus segera dibawa ke tempat sortir teman. Karena kalau terlalu lama, nantinya kualitas udang jadi tidak fresh lagi tuh. Pertama, udang dimasukkan ke dalam bak berisi air bersih dulu ya. Fungsinya untuk membersihkan udang dari kotoran dan bakteri yang menempel di kulitnya. Kalau sudah bersih, kemudian udang akan disortir berdasarkan kualitas dan ukuran. Ada yang kecil, ada yang besar. Ini lagi proses sortiran. Di sini juga dilihat yang bagus-bagus. Kualitasnya itu diperhatikan. Kalau ada yang molting apa yang tidak bagus langsung dibuang nih. Tuh lihat teman, paman yang ada di sini dengan cepat menyortir udangnya. Kalau bunda kan masih belajar ya, jadi kalau sedikit lama ya nggak apa-apa daripada salah sortir. Semangat bunda! Demi keamanan, setiap pekerja harus menggunakan sarung tangan latex ya, supaya tidak tertusuk udang. Setelah disortir, udang akan ditimbang untuk menentukan ukuran. Umumnya udang yang dipanen berukuran 1 kilo isi 60-70 dan 40-50 ekor. Wah, ngeliat udang berjejer kayak gini, Otan jadi ngebayangin kalau udah mateng. Rasanya pasti lezat ya foodies. Apa? Eits, jangan khawatir teman. Makanya kalau makan udang itu sama kulit-kulitnya. Menurut penelitian terbaru yang Otan baca, kulit udang mengandung chitosan, yaitu senyawa yang bermanfaat mengurangi resiko kolesterol tinggi dan obesitas. Selain itu, kulit udang juga mudah dicerna tubuh kok karena tinggi akan serat. Selain enak, kamu punya banyak manfaat ya. Terbaik kamu sob. Setelah mendapatkan ukuran, udang lalu dikemas ke dalam box berisi es, lalu dikirim ke beberapa daerah seperti Surabaya, Situbondo, dan beberapa daerah lainnya. Wah, wah, wah. Kalau diproses dan di-packing seperti ini sih, dijamin udang masih tetap fresh sampai ke lokasi tujuan. Teman, di rumah siapa yang suka model rambut begini ngaku? Pasti deh auto mirip cantiknya kayak Kala Lisa atau mirip Ariana Grande. Ihui! Model kayak gini, nama kerennya adalah ponytail teman. Inspirasinya diambil dari bentuk ekor si Sobat Otan loh. Itu dia, si kuda. Loh, Sob, kamu kok pakai macam-macam hiasan? Emang mau kemana? Wih, ada apa nih rame-rame? Kok pakai bawa alat musik segala? Bunda pakai ikut nari-nari segala lagi. Asik bener sih, Bun.
banyak banget bundanya. Bunda juga ikut monoli ya. Walah, lagi ada tradisi jaran kencak tuh. Pantes aja rame. Otan ikutan nari ah. Jaran kencak merupakan salah satu kesenian yang ada di Pulau Kangean, Sumeneb, Madura. Dengan menggunakan kelincahan seekor kuda yang dihias pakaian zirah perang khas Jawa, jaran kencak selalu saja menarik bagi siapapun yang menontonnya. Tuh, lihat saja, jalanannya jadi macet kan? Secara satu jalur benar-benar dipakai untuk iring-iringan jaran kencak ini, teman. Seru banget sih. Otan jadi nggak bisa berhenti goyang nih. Tarik, Mang! Pada awalnya, jaran kencak disebut juga jaran kepang, meskipun bukan terbuat dari anyaman bambu. Hal ini dikarenakan pada tahun 1755, kuda yang dikendarai rombongan dari Kabupaten Ponorogo hendak mengirimkan utusan ke Bali. Namun ketika sampai di Lumajang, kuda yang dikenakan seragam zirah perang seperti di pewayangan untuk dipersembahkan di Bali memberontak. Akhirnya dibuatlah keputusan kalau kuda dan beberapa penjaga untuk tetap tinggal di Lumajang. Sampai kuda yang tadinya memberontak berubah menjadi kuda yang tenang dan jinak. Warga sekitar yang melihat kuda dicinakan tersebut merasa terhibur. Sejak saat itulah, kuda yang dicinakan ini menjadi sebuah kesenian yang bernama jaran ngepang atau kuda menendang. Namun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, jaran ngepang lebih dikenal dengan sebutan jaran pencak atau jaran kencak. Ya teman, ada yang unik pada tradisi jaran kencak yang ada di Kangean, di mana setiap orang, baik tetangga maupun saudara, juga diperbolehkan untuk diarak menggunakan kuda sama seperti yang punya hajat tuh. Hanya saja yang punya hajat diwajibkan dibawa menggunakan kuda yang paling besar, lengkap dengan beragam aksesorisnya. Tuh lihat, udah seperti anak raja kan, yang ngiringin banyak banget. Bagi-bagi uang alias saweran. Semua anak yang berada di atas kuda nantinya bakal disawer sama seluruh pengunjung yang datang ke sini nih. Tuh lihat, sampai-sampai ada yang dikalungin pakai uang. Otan juga mau dong. Oh iya teman, berbeda dengan yang ada di daerah lain. Jaran kencak di sini menggunakan kuda berukuran besar tuh. Asalnya dari Pulau Talango, Sumeneb, Madura. Di sanalah tempat kuda-kuda liar dilatih untuk dijadikan jaran kencak. Dimulai dari latihan jalan, bergoyang, sampai akhirnya mereka bisa menari dengan kedua kakinya. Luar biasa bukan? Kuda asal Talango ini memang sudah sangat populer di wilayah Sumeneb, Jawa Timur ya teman. Selain punya tubuh yang besar, tapi kemampuan menari mereka bukan kaleng-kaleng. Sampai-sampai hampir di seluruh wilayah Sumeneb, baik di darat maupun di kepulauan, pasti selalu memesan kuda dari sana untuk dijadikan jaran kencak. Oh iya, tidak semua kuda dapat digunakan untuk jaran kencak ya teman. Hanya kuda terpilihlah yang dapat dilatih dan dijadikan jaran kencak. Umumnya sih kuda harus memiliki tubuh yang ideal, kaki yang kuat, dan bakat. Bunda berhasil kan melatih si Bintang 7 kan. Ini luar biasa kan. Bintang 7 pintar sekali kan. Nih, tapi teman-teman di rumah jangan coba main sendiri tanpa pendamping ya. Nih. Wah, Bunda hebat sekali. Bagaimana caranya Bunda melakukan atraksi seperti itu ya? Otan jadi penasaran. Paman editor, coba lihat gambar sebelumnya ya. Tan, Bunda mau belajar jaran kencak dari Kang Bol yang sangat terkenal di Pulau Kangean ini. Ajarin Bunda ya, Pak.
itu dibutuhkan kedekatan antara pawang dan kudanya. Jadi sebelum latihan, kita harus berkenalan dulu ya teman, supaya apa yang kita instruksikan dapat dipahami betul oleh si kuda. Kalau urusan PDKT sih, Bunda emang ahlinya ya. Tuh, lihat saja, si bintang 7 langsung akrab sama Bunda. Jaran kencak terbagi menjadi dua. Ada jaran kencak manten dan jaran kencak manjeng. Jaran kencak manten biasanya dipenuhi oleh aksesoris seperti manik-manik dan celana berhiaskan bulu merah. Umumnya jaran jenis ini digunakan sebagai arak-arakan seperti acara sunatan ataupun kawinan. Sedangkan jaran kencak manjeng minim aksesoris. Biasanya hanya diberi selempang dan penutup mata yang dihias. Hanya saja pada jaran kencak manjeng terdapat satu pawang yang bakal menemani kuda itu kencak atau menari. Ya contohnya seperti ini teman, lucu ya. Sepertinya mereka sudah sangat akrab. Sampai-sampai apa yang diperintahkan oleh pawangnya mereka turutin. Germaks, keren maksimal. Wih, Bunda lagi mau buat apa nih? Kalau dilihat dari bahan-bahannya sih, pasti Bunda mau buat kue. Ayo ngaku. Tapi kue apa ya? Kok bahannya sesederhana itu? Otan jadi makin penasaran deh. Alah, ternyata racikan ini buat kamu, Sob. Mana lahap bener lagi makannya. Kamu pasti lapar ya habis latihan menari sama Bunda. Ya udah, ayo makan yang banyak ya, biar kamu sehat. Untuk kuda kenca ini komposisi telurnya berbeda dengan kuda pacu. Karena apa? Tenaganya jauh lebih ringan dari kuda pacu. Dia cuma menari-nari ya begitu capek. Kalau kuda pacu kan pacu tenaganya biar kuat nih. Selamat datang di acara Otan Mencari Bakat. Mari kita sambut peserta dari Kebumen. Ini dia, Waijo Van Beethoven. Lihat balap kuda sudah biasa kan? Ternyata Otan ketemu nih sama kuda yang bakatnya mirip pianis terkenal dunia. Dilihat dari permainan bibirnya memencet touch keyboard, Otan sih yes, langsung dapat golden ticket sob.